Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mailinda Yunizar Matondang dengan NIM 200406146. Saya dari kelas B4 dengan dosen pembimbing Bapak Yulesta Putra STMSC. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya untuk memenuhi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan judul tugas Mixed Use Building dengan nama RHL Mall dan Apartemen. Oke, langsung saja. Nah, pertama, apa sih itu mixed use building? Nah, mixed use building merupakan bangunan komersial dengan tuntutan aspek kenyamanan bagi pengunjung. Tujuan utama dari bangunan ini adalah memberi sinergi antar multifungsi, di mana semua fasilitas yang dirancang sebagai sumber pendapatan guna mendukung dan melengkapi dengan menghindari kompetisi antar fasilitas yang dapat memberi kontribusi pendapatan yang baik. Adapun maksud dan tujuan dari perancangan proyek bangunan komersial multifungsi ini adalah merencanakan serta merancang bangunan dengan fasilitas baik dan mampu mendukung keserasian fungsi bangunan serta tema yang diciptakan sesuai dengan kaidah ataupun peraturan daerah Kota Medan serta membangun bangunan multifungsi dengan nilai guna di tengah kepadatan penduduk di tengah kota. Nah, apa sih yang jadi pertimbangannya? Fungsi bangunan yang diambil untuk perancangan bangunan mixed building ini adalah bangunan komersial apartemen dengan fungsi pendukung mall. Dengan pertimbangan, pembangunan mall merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Selain itu, hadirnya mall baru tentu akan memunculkan celah untuk peluang usaha dan memicu tumbuhnya usaha di sektor informal. Oke, next. Nah, ini adalah lokasi yang telah kami pilih. Lokasinya itu terletak di Kota Medan, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, di Medan Sunggal, dengan luas tapaknya kurang lebih 12.000 meter persegi. Nah, site ini berada di area perdagangan dan komersial, tentunya strategis untuk dijadikan atau dibangun mall dan apartemen. Nah, sebelah utara ini berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nah, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Murai. Lalu sebelah em, barat berbatasan dengan Jalan Baladesa dan sebelah timur berbatasan dengan Komplek Tomang Elok. Nah, berikut adalah slide analisisnya. Yang pertama ada matahari. Matahari itu terbit dari kanan bangunan ke sebelah kiri bangunan. Nah, ada respon untuk ini adalah penanaman vegetasi dan secondary skin pada bangunan. Nah, yang kedua itu ada kebisingan. Nah, sumber kebisingan yang utama itu berasal dari suara kendaraan yang melintasi Jalan Gatot Subroto ini. Nah, tentunya nanti di sini akan ada vegetasi guna untuk mengurangi kebisingan yang ada. Nah, ini tuh yang ketiga ada akses pencapaian. Saat itu diakses dari Jalan Gatot Subroto, merupakan jalan utama dari yang berada di depan bangunan. Kemudian yang keempat ada angin. Kecepatan angin maksimum harian diperkirakan 10 sampai 12 km per jam. Angin bertiup ke timur laut. Tentunya ini akan dimanfaatkan dan bisa diatasi juga dengan vegetasi dan cross ventilasi. Oke, berikut adalah mass transformation atau gubahan massa. Nah, bentukan awalnya itu adalah persegi panjang, bentuk dasar persegi panjang, kemudian mengalami substraktif, yaitu berupa coakan berupa lengkungan, guna untuk menambah fasad atau menambah memaksimalkan fungsi estetik pada bangunan. Lalu yang ketiga ini penambahan tower. Nah, ada dua tower untuk apartemen, yaitu di kanan dan kiri bangunan. Kemudian ini ada bentuk yang keempat, sudah bergabung antara mall dan tower. Lalu ini adalah bentuk akhir dari desain saya. Jadi bentukannya akan jadi seperti ini nantinya. Oke, next. Nah, berikut adalah konsep bangunan saya. Yang atas ini berupa apartemen. Nah, yang di bawah ini adalah mall. Nah, bisa kita lihat dari maket yang saya buat, ini sudah sesuai dengan beban masa. Ini berupa apartemen, dan ini berupa mall. Jadi, fungsi utamanya adalah apartemen, dan fungsi pendukungnya adalah mall. Bangunan ini kelihatan mengalami substraktif, pencoakan di depan mall, guna untuk fungsi estetika yang saya katakan tadi.
Nah, bangunan 1 sampai 3 ini berupa podium mall, dan kemudian lantai 4 itu ada lobi apartemen. Kemudian di lantai 5 sampai 10 itu berupa tower, tower dari apartemen. Nah, adapun tema yang saya ambil adalah arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture, yang juga dikenal green architecture. Ini merupakan arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan modernisasi dalam penggunaan bahan, energi, dan ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Arsitektur berkelanjutan menggunakan pendekatan sadar untuk konservasi energi dan ekologis dalam desain lingkungan binaan atau teori sains dan gaya bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Nah, untuk bangunan saya sendiri, di sini saya menerapkan di sini tuh 2 tower, kemudian ada rooftop garden. Di sini tuh di belakang kolam ini ada taman. Kemudian sebenarnya di sini ada tanaman karena setelah balkon itu ada area duduk di balkonnya. Kemudian ada sekitar 50 sampai 60 cm itu dijadikan area hijau atau taman. Oke, ini ini saya maksud. Di sini ada kolam, sini ada area duduk, kemudian di bagian belakang itu berupa taman. Lalu ini tanaman-tanaman, ada tanaman gantung, dan di bagian sini ada area hijau. Oke, di desain saya ini saya menerapkan penggunaan konsep desain atap atau roof garden pada rooftop. Nah, selain memiliki fungsi yang dapat membuat daya tahan atap gedung lebih lama, dia juga dapat menahan beban panas eksternal akibat radiasi matahari yang langsung masuk ke dalam gedung. Nah, iklim mikro yang tercipta oleh vegetasi yang ada pada roof garden dapat menurunkan suhu sebesar 1 sampai 20 Celcius sampai permukaan atap. Nah, yang kedua, saya pada desain ini dirancang agar balkon itu tetap dapat digunakan sebagai ruang hijau agar setiap unit bangunan tetap sejuk. Sedangkan di sisi lain balkon didesain sederhana, namun udara dan cahaya itu tetap masuk. Nah, desain fasad ini juga dilengkapi dengan penggunaan jendela yang cenderung lebar, bertujuan agar bangunan menerima cukup cahaya. Oke, ini adalah side plan saya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa akses untuk pembangunan ini adalah dari Jalan Gatot Subroto, ada sini. Bangunan berorientasi menghadap jalan utama. Oke, masuknya tuh dari sini drop off, lalu sini untuk ke basement dan keluar dari sini. Dan untuk eh, apartemen sendiri bisa dari sini. Dan untuk truk atau loading dock itu dari sini. Oke, next. Ini adalah basement. Basement saya terdiri dari 2 lantai, yaitu basement lantai 1 dan kemudian ini adalah basement lantai 2. Nah, ini untuk denah. Nah, denah ini adalah denah podium atau 3 lantai dari mall. Nah, itu diisi dengan denah publik dan berupa retail. Nah, untuk podium 1 itu terdapat coffee shop, supermarket, display, dan retail lainnya. Kalau untuk podium 2 itu ada retail. Kemudian podium 3 itu adalah retail, banyakan retail makanan. Oke, dan ini adalah dana untuk apartemen dari lantai 4 sampai 10. Itu berupa lobi, di lantai 4-nya berupa lobi dan fasilitas penduduk lainnya bagi apartemen. Kemudian di lantai 5 dan 6 ini diisi dengan apartemen tipe studio. Lalu di lantai 7 ada tipe 1 kamar. Di lantai 8 dan 9 ini ada tipe 2 kamar. Kemudian di lantai terakhir itu ada tipe 3 kamar. Nah, untuk core-nya ada di sini. Sangat jelas ya di sini. Ini di bagian koridor dan ini adalah bagian kamar, ini kamar, kamar, dan ini berupa bagian atapnya. Oke, next. Berikut adalah tampak. Ini tuh tampak depan, tampak belakang, kemudian ada tampak samping kanan, dan berikut adalah tampak samping kiri yang memperlihatkan bangunan dari RHL Mall dan apartemen ini. Kemudian berikut adalah potongannya. Ini potongan AA dan potongan BB. Ini di bagian core-nya. Dan ketinggiannya ini adalah sekitar 47 sampai 50 meter dengan total 10 lantai. Kemudian ini adalah perspektifnya
dari sini masuk dan dari sini keluar. Kemudian di bagian sini ada halte, lalu di sini adalah entrance. Ada dua tower seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini podiumnya, garden. Kemudian ini perspektifnya. Lalu ini bagian perspektif dari belakangnya. Oke, next. Ini adalah perspektif interior. Ini perspektif interior berupa ruang publik. Ini ada Starbucks. Lalu ini tipe studio. Ini adalah tipe studio dari apartemen. Ini bagian kamarnya dan ini bagian ruang tidurnya dan ini adalah kamar mandinya. Ini adalah maket yang sudah saya buat. Sangat jelas di sini bahwa maket ini menunjukkan bentuk bangunan ini terdiri dari dua tower dan podium. Podium yang saya katakan tadi mengalami subtraktif, lalu dengan diisi dengan rooftop berupa garden di bagian sini dan di bagian sini ada kolam renang untuk fasilitas pengguna apartemen. Lalu sekeliling saya dikelilingi oleh pohon. Bangunan ini berorientasi ke arah Jalan Gatot Subroto yang merupakan jalan utama menuju saat ini. Kemudian, kemudian ini adalah maket perspektif dari belakang bangunan. Oke, sekian presentasi dari tugas besar saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Yulias Saputra STMSC, yang telah membimbing kami di semester ini. Saya mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam desain saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.